Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, kursi, merupakan contoh benda padat. Mengapa benda tersebut digolongkan menjadi benda padat? Yuk kita cari tahu sifat-sifat benda padat dengan melakukan pengamatan. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitarmu dan tuliskan sifat-sifat berdasarkan pengamatanmu. Kita akan mengetahui sifat benda padat. Kumpulkan benda-benda di sekitar rumahmu. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada ember, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada kantong plastik, dan langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi misalnya anak-anak mempunyai pensil. Pensil dimasukkan ke dalam ember, lalu dimasukkan ke dalam gelas, lalu dipindah lagi dimasukkan ke dalam kantong plastik. Catatlah percobaan ke dalam tabel. Terus anak-anak amati apa yang terjadi. Hasilnya dicatat dalam tabel. Nah, contohnya ini, pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat. Ketika anak-anak memindah pensil dari ember ke gelas ke kantong plastik, apakah bentuknya itu berubah? Tidak, karena bentuknya tidak berubah, maka diisi di silang. Bentuknya tetap seperti tidak berubah seperti semula? Ya, karena ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, dimasukkan ke dalam ember, dan ke dalam kantong plastik, bentuknya tetap. Jadi dicentang. Dapat digenggam? Apakah pensil dapat digenggam? Ya. Tidak dapat digenggam? Tidak. Jadi disilang. Bu Guru punya contoh berikutnya, yaitu ada batu, ada buku, ada penghapus, dan ada tas. Batu. Apakah batu bentuknya berubah sesuai tempatnya jika dipindah dari ember ke gelas ke kantong plastik? Tidak. Berarti disilang karena batu meskipun dipindah-pindah tempat, bentuknya tetap. Yang tetap dicentang. Batu dapat digenggam, maka yang dapat digenggam dicentang, yang tidak dapat digenggam itu disilang. Buku juga sama seperti batu. Ketika dipindah tempat, bentuknya tetap tidak berubah, maka yang dicentang bentuknya tetap. Buku juga dapat digenggam, maka yang dicentang yang dapat digenggam. Penghapus sama, penghapus juga tidak berubah meskipun dipindah tempat dan dapat digenggam. Begitu juga dengan tas. Tas itu tidak berubah ketika dipindahkan tempat dan dapat digenggam. Nah, jadi sifat-sifat benda padat itu apa saja anak-anak yang dapat kita simpulkan dari percobaan tadi? Yang pertama bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat. Yang kedua, ukuran benda juga tidak berubah walaupun berpindah tempat. Yang ketiga, benda padat bisa disentuh atau dipegang. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Ya, jika sudah kita akan belajar matematika. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari pasar ke rumah? Ini adalah gambar rumah Dayu. Ini rumah Dayu ke sekolah jaraknya 6 km. Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km. Nah, jarak rumah Dayu sampai pasar berapa kilometer? Kita hitung bersama-sama.
Jarak yang ditempuh dari rumah Dayu ke pasar yaitu jarak dari rumah Dayu ke sekolah ditambah jarak dari sekolah ke pasar. Jarak rumah Dayu ke sekolah 6 km, jarak sekolah ke pasar 7 km. Jadi jarak rumah Dayu ke pasar adalah 13 km. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai di garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang ditempuh Beni sampai di garis akhir? Kita jawab, jarak yang harus ditempuh Beni sampai garis akhir adalah jarak lomba terjauh yaitu 350 meter dikurangi jarak yang sudah ditempuh. 350 meter dikurangi 200 meter yaitu 150 meter. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kita hitung bersama-sama. Perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah berapa? 4.740 meter. Jarak rumah Edo ke sekolah berapa? 2.500 meter. Berarti 4.740 meter dikurangi 2.500 meter. Silahkan anak-anak hitung hasilnya ada berapa? Ya, benar, ada 2.240 meter. Nah, sekarang apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa maupun menempati ruang ataupun volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik berikut ini. Nah, anak-anak bisa menyanyikan lagu barisan musik ciptaan Ateh Mahmud ini, kemudian dikirimkan ke voice note kepada guru tematiknya ya. Kalau 3A dikirimkan kepada Bu Fitroh, 3B dikirimkan kepada Bu Nurul, dan 3C dikirimkan kepada Bu Yuli. Sambil menyanyi, anak-anak coba gerakan kakinya dengan dua jenis gerakan, yaitu gerakan lemah lembut dan gerakan kuat. Lakukan gerakan kaki seperti gambar di bawah ini. Anak-anak bisa mencoba bernyanyi lagu barisan musik sambil menggerak-gerakkan kaki seperti gambar ini. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada orang tua kalian atau kepada ibu guru di sekolah. Bisa lewat WA atau bisa lewat voice note ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.